Perkenalkan, nama saya Imelda Swek. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, semester 5 dari FKIP Kimia dengan NIM 151-18022. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses nitrasi senyawa aromatik dan proses sulfonasi senyawa aromatik. Proses nitrasi senyawa aromatik adalah proses pergantian atau proses mensubstitusi satu atom H atau lebih atom H pada senyawa lingkar aromatik dengan elektrofil nitro NO12 dengan dari HNO3 atau campuran HNO3 dan H2SO4+ dengan menghasilkan senyawa nitroaromatik. Selanjutnya, proses sulfonasi senyawa aromatik adalah proses mensubstitusi atau pergantian satu atom H atau lebih atau gugus atau fragmen molekul lainnya pada senyawa lingkar aromatik dengan sulfanoat, elektrofil sulfanoat SO3+ dari H2SO4 membentuk senyawa aromatik sulfanoat. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme reaksi pada proses nitrasi dan proses sulfanoat tersebut dengan menggunakan contoh senyawa obat promethazine. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses nitrasi pada senyawa aromatik. Contoh yang saya gunakan yaitu senyawa obat promethazine. Pada langkah pertama yaitu mencampurkan asam nitrat dan asam sulfat untuk menghasilkan NO2+. Mekanisme reaksinya itu pada asam nitrat atom N ini terdapat elektroikatan antara 3 atom O dan 1 atom H. Elektroikatan antara N dan atom O ini terdapat perbedaan keelektronegatifan, sehingga terjadi pemutusan ke arah atom O karena O lebih elektronegatif dibandingkan dengan atom N, sehingga atom N menjadi bermuatan positif dan atom O menjadi bermuatan negatif. Selanjutnya pada asam sulfat atom S ini terdapat elektroikatan antara 4 atom O dan 2 atom H. Elektroikatan antara atom O dan atom H terdapat perbedaan keelektronegatifan di mana O lebih elektronegatif dibandingkan dengan atom H, sehingga terjadi pemutusan ke arah atom O dan O menjadi bermuatan negatif dan H menjadi bermuatan positif. Begitupun juga pada elektroikatan OH di bawah ini, sehingga atom H+ kedua atom H+ ini menarik atom O- yang ada pada asam nitrat sehingga membentuk senyawa baru yaitu H2O. Karena sudah terjadi pemutusan, maka hasil yang didapatkan yaitu NO2+ dan HSO4-. Pada tahap yang kedua yaitu mereaksikan senyawa obat promethazine dengan elektrofilik NO2+. Senyawa obat promethazine ini adalah senyawa aromatik dilihat dari 6 pasang elektronnya. Dari ke-6 pasang elektron ini ada atom C, 6 atom C yang mengikat atom H, di mana atom C ini, ke-6 atom C ini adalah lebih elektronegatif dibandingkan dengan atom H, sehingga akan terjadi pemutusan ke arah atom C. Lalu di sini kita akan memilih salah satu atom C untuk disubstitusi dengan NO2+.
Di sini saya memilih atom C yang ketiga untuk disubstitusi, sehingga membentuk ikatan sementara atom C yang ketiga ini dengan NO2+. Antara atom C yang ketiga dengan atom N ini, N lebih parsial positif dibandingkan dengan atom C, sehingga dia cenderung ke atom N, dan atom C yang ketiga ini menjadi parsial positif, sehingga selanjutnya C yang parsial positif tadi akan mengganggu elektroikatan pi C1 dan C2, maksudnya C2 dan C3, di mana elektroikatannya akan putus ke C nomor 3. Dan ikatan pi dan ikatan sigma, ikatan pi lebih lemah sehingga terjadi pemutusan. Sehingga C yang nomor 3 ini menjadi berikatan permanen dengan elektrofilik NO2+. Karena ikatan pi ini maka putus, maka di sini tidak ada lagi ikatan pi. Dan elektrofilik NO2 ini sudah menjadi berikatan secara permanen. Selanjutnya, pada atom C yang ke-6 ini terdapat ikatan pi juga, sehingga ikatan pi dan ikatan sigma, ikatan pi lebih lemah sehingga terjadi pemutusan ikatan pi. Selanjutnya pada C nomor 1 dan C nomor 2 ini terdapat perbedaan keelektronegatifan, sehingga akan membentuk ikatan pi baru. Ikatan pi baru yaitu di sini. Dan di sini, lalu di C yang nomor 4 ini juga terdapat ikatan pi. Sehingga ikatan pi-nya ini, ikatan pi dan ikatan sigma ini, ikatan pi lebih lemah sehingga terjadi pemutusan. Lalu pada atom C yang kelima ini bermuatan negatif dan atom C yang ke-6 ini bermuatan positif, sehingga mereka membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya, pada atom C yang ketiga ini sudah menjadi parsial negatif. Maka elektroikatan antara atom H+ dan dengan C- ini terjadi pemutusan ke arah atom C. Lalu pada atom C yang keempat ini bermuatan positif sehingga membentuk ikatan pi baru. Pada langkah ini akan direaksikan dengan HSO4-, sehingga HSO4- ini akan menarik atom H+ yang telah terputus tadi, membentuk H2SO4. Hasil dari reaksi tadi itu membentuk 3 nitropropametazin dan H2SO4 ditambah dengan hasil sampingnya itu air. Proses reaksi yang kedua itu proses sulfonasi senyawa aromatik. Contoh yang saya gunakan yaitu senyawa obat promethazine. Pada langkah yang pertama, untuk mendapatkan elektrofilik sulfanoat SO3+, maka kita mereaksikan 2 asam sulfat. Mekanisme yang pertama yaitu pada asam sulfat
elektroikatan antara H dan O lebih elektronegatif dibandingkan dengan atom H, sehingga terjadi pemutusan ke arah atom O, dan O menjadi bermuatan negatif dan H menjadi bermuatan positif. Pada asam sulfat yang kedua, elektroikatan antara S dan gugus OH, O lebih elektronegatif, sehingga terjadi pemutusan ke arah atom O pada gugus OH. Dan atom O ini menjadi bermuatan negatif. Dan S menjadi bermuatan positif. Sehingga atom H+ ini menarik gugus OH sehingga membentuk H2O. Dan menghasilkan H2SO3 dan HSO4-. Lalu mekanisme reaksinya yaitu pada H2SO3 ini terdapat elektroikatan antara atom H dan atom O, sehingga atom O lebih elektronegatif dibandingkan atom H, sehingga terjadi pemutusan ke arah atom O, dan O menjadi bermuatan negatif, H menjadi bermuatan positif. Dan atom H bermuatan positif ini menarik atom O yang bermuatan negatif di sini, sehingga membentuk H3O+ dan SO3+ dan HSO4-. Setelah didapatkan elektrofilik sulfanoat SO3+, maka langkah yang kedua yaitu mereaksikan atau mensubstitusikan senyawa obat promethazine dengan SO3+. Pada senyawa obat promethazine ini dapat dilihat dari 6 atom karbon, maka senyawa ini adalah senyawa aromatik. Pada 6 atom karbon ini semuanya bermuatan negatif, sehingga elektroikatan H-nya akan putus ke atom C. Di sini kita dapat memilih atom C mana saja untuk disubstitusi dengan SO3+ ini. Di sini saya akan memilih C nomor 3. Sehingga akan membentuk ikatan sementara antara C nomor 3 dan elektrofilik SO3+ ini. Pada senyawa ini, atom C yang ketiga dan atom C yang kedua dan atom C yang ketiga terdapat ikatan pi dan ikatan sigma, di mana ikatan pi lebih lemah dibandingkan ikatan sigma, sehingga terjadi pemutusan ikatan pi. Dan atom C yang ketiga ini yang menjadi parsial positif, dan atom S ini sangat-sangat parsial positif, sehingga atom C yang ketiga ini cenderung ke atom S positif, parsial positif ini, sehingga tidak lagi membentuk ikatan sementara tetapi membentuk ikatan permanen. Lalu pada C yang ke-6 ini juga terdapat ikatan pi, di mana ikatan pi dan ikatan sigma ini, ikatan pi lebih lemah sehingga terjadi pemutusan ikatan pi. Dan pada atom C yang pertama ini bermuatan negatif, dan atom C yang kedua ini bermuatan positif, sehingga akan saling menarik membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya
hasil reaksi ini direaksikan dengan HSO4-. Karena HSO4- ini bermuatan negatif dan atom H ini bermuatan positif, maka HSO4- ini akan menarik atom H+ ini. Dan pada atom C yang ketiga ini sudah sangat parsial negatif, dan atom H ini bermuatan positif, maka akan terjadi pemutusan ke arah atom C, sehingga atom H+ ini akan mengikuti gugus HSO4. HSO4 ini membentuk H2SO4. Dan pada atom C yang ketiga dan atom C yang keempat ini juga akan saling menarik, membentuk ikatan pi baru. Lalu gugus SO3+ ini akan tereaksi dengan H3O, di mana H3O ini ada satu atom H yang berikatan sementara, sehingga cenderung putus sehingga akan berikatan dengan SO3 ini, membentuk SO3H. Dan hasil dari reaksi tersebut menghasilkan asam 3-sulfanoat karena terdapat pada atom C yang ketiga promethazine, dan H2SO4, dan hasil sampingnya itu H2O.